Pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Inyoman Parte, yang mengulas LPD harus menjadi generator ekonomi Kramo Bali. Selamat menyaksikan. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Pradana Adiputra menjumpai Anda. Kami hadirkan kembali wawancara eksklusif Bali TV. Kali ini kami berada di gedung DPRD Provinsi Bali. Kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali dan juga sekaligus Ketua Pansus LPD, Bapak Inyoman Parte. Baik Pak Inyoman, perekonomian Bali khususnya terkait dengan LPD ini sudah seperti apa ini memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat? Silakan Pak. Jadi 32 tahun LPD Bali, walaupun berdirinya tidak langsung 1433, dia perlahan-lahan berdiri dari 8 LPD, akhirnya sekarang sampai 1433. Diakui atau tidak, telah memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan Bali. Bukti statistiknya adalah mulai 10 tahun terakhir, ketika LPD makin besar di setiap desa pekraman, indeks pembangunan ekonomi Bali maupun pertumbuhan ekonomi Bali secara nasional selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pasti itu karena kontribusi LPD yang ada di setiap desa pekraman. Begitu juga dengan adanya LPD, tingkat mulai lebih banyaknya anak-anak muda Bali yang mau berusaha minimal di desa pekramannya sendiri makin banyak. Ya, seberapa besar LPD ini sekali lagi dalam kontribusinya untuk peningkatan asli desa ini, khususnya desa pekraman ini berapa sih Pak berkisar? Karena ini juga pastinya ada multiplier efek yang ditimbulkan untuk selain peningkatan perekonomian, juga pemberdayaan masyarakat, Pak. Dana yang dikumpulkan oleh LPD ini sekarang jumlah keseluruhan asetnya 15,6 triliun. 15,6 triliun. Se-Bali. Tentu karena dia besar kecil, ada yang kecil, ada yang sudah sangat besar, itu makin besar asetnya, makin besar kontribusinya. Dari seluruh jumlah LPD kita, jadi ada 34 LPD yang asetnya lebih besar dari 100 M. Jadi terus ada 30 LPD yang asetnya lebih besar dari 50, lebih kecil dari 100 M. Ada juga 233 LPD kita yang asetnya 10 M sampai 550 M dan selanjutnya. Tapi ada juga LPD kita yang masih sangat kecil. Jadi asetnya 100 juta sampai 1 M, itu lumayan banyaknya, 315 LPD. Dan yang asetnya lebih besar dari 100 juta tapi belum sampai ke 1 M, itu jumlahnya 235 LPD. Ini artinya bisa menggerakkan sektor-sektor yang ada di desa pekraman, terutama yang besar, terutama yang sudah di atas 5 M ya, karena untuk dikategorikan agar LPD itu bisa berkontribusi di desa pekramannya, dia harus memiliki aset sampai 5 M. Dari hasil diskusi kita dalam kurun waktu 4 bulan ini. Jadi makin besar asetnya, makin besar kontribusinya yang bisa diberikan kepada desa pekraman. Ya, Pak Inyoman melihat seperti apa sih tingkat kepatuhan LPD ini untuk bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik, walaupun tadi dengan data yang sudah Bapak rekam itu ya Pak ya? LPD ini sudah dibuat dari sejak pertama dengan keputusan gubernur, sekarang selanjutnya dengan perda. Sudah dengan perda 8 tahun 2002, terus sudah direvisi dengan Perda 7 dan sekarang sudah direvisi juga dengan Perda 8. Kali ini kami adalah untuk yang ketiga kalinya. Dari hasil diskusi kita, perda yang kita akan buat adalah perda baru. Segala hal yang bagus sebelumnya akan kita masukkan di dalam perda ini. Hal-hal yang belum diatur agar untuk kepentingan LPD ke depan kita akan buatkan aturan-aturannya dalam perda yang baru ini. Untuk tingkat kepatuhannya,
untuk tingkat kepatuhannya, hari ini sampai LPD kita termasuk LPD yang banyak orang mengatakan aset 15,6 triliun itu adalah aset yang sangat besar. Ada memang beberapa 158 LPD kita yang bangkrut, tetapi yang masih berdiri tegak itu juga sangat banyak, jumlahnya ribuan dan memiliki kepatuhan yang luar biasa. Kenapa LPD ini bisa berkembang dengan baik? Tentu pertama karena dia di samping perda, dia juga ditopang dengan sangat baik oleh aweg-aweg dan perarem. Jadi rasa memiliki dari Kramo itu luar biasa. Jadi setiap Kramo merasa memiliki LPD-nya, sehingga dia meminjam uang di LPD, ketika punya uang lebih ditabungnya juga di LPD. Terus yang kedua, kenapa LPD agak bagus perkembangannya? Karena dipastikan setiap orang yang meminjam itu peluang untuk mendapatkan pinjaman itu sangat besar. Persarapannya tidak terlalu nyelimet. Ya. Terus yang ketiga adalah tentu karena jarak yang dekat di desa pekramannya sendiri yang memungkinkan LPD itu cepat, besar dan memiliki kontribusi yang besar kepada pembangunan ekonomi Bali. Dan karena dia diikat oleh aweg-aweg dan perarem, baik Projuru maupun Kramo yang meminjam uang itu memiliki kepatuhan yang luar biasa. Baik, Bapak melihat selama ini apa sih peluang yang belum digarap oleh LPD, termasuk kendala ketika LPD ini melakukan manajemen dirinya? Ada hal-hal yang harus mutlak dilakukan oleh LPD ke depan, dan di dalam perda ini kita atur. Pertama, LPD memiliki persoalan ketika masa batas umur kepala LPD-nya berakhir. Kepala barasumber berakhir, dan ini tidak ada mekanismenya. Ya. Oleh karena itu dalam perda ini kita akan atur tentang sertifikat standarifikasi calon kepala LPD, sehingga nanti setiap calon kepala LPD sudah memenuhi syarat, tidak perlu ada perdebatan panjang di desa pekraman lagi. Itu satu. Terus yang kedua, LPD sangat penting untuk mengatur tentang lembaga penjamin simpanan. Ya. Ini sangat penting karena banyak Kramo dengan etikat baik menabungkan uangnya di LPD, tentu perlu dijamin kepastiannya bahwa ketika suatu saat LPD itu ada masalah, uangnya tidak hilang. Oleh karena itu ada lembaga penjamin simpanan. Kalau di bank swasta semacam LPS itu. Ya. Terus yang ketiga, mereka harus memperbaiki mekanisme dan manajemen di dalamnya. Oleh karena itu kita akan perbanyak melakukan pelatihan. Untuk peran luarnya, karena banyaknya dana-dana LPD yang idle, besar sekali dana yang dana yang nganggur, ya. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh LPD. Pertama, tentu memberikan kredit yang lebih ringan bunganya. Yang kedua, LPD yang selama ini sangat minim melakukan pelatihan. LPD mutlak harus mengambil peran pelatihan kepada setiap anak-anak muda yang ada di desa pekraman untuk belajar tentang entrepreneur. Jadi diberikan pelatihan, selanjutnya ketika dia sudah punya naluri untuk berusaha secara kecil-kecilan, itu dimodali. Yang ketiga, LPD harus lebih ekspansif. Jadi dia harus lebih membuka celah-celah kredit, celah-celah bisnis yang baru. Jika memang memungkinkan, tentu melalui desa adatnya, LPD yang besar yang dananya idle itu untuk berinvestasi. Untuk berinvestasi, ada saatnya juga LPD yang besar itu melalui desa adatnya, sekali lagi melalui desa adatnya, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kenapa sih kita tidak ikut tanam saham di airport misalnya? Ternyata ada uang yang sangat banyak nganggur, tetapi karena komunikasi dan yang mengarahkan ini tidak ada, sehingga uang itu diam begitu saja. Kenapa juga kita tidak, misalnya terutama sekali di daerah-daerah yang punya potensi wisata, kenapa desa pekramannya membiarkan investor saja yang masuk untuk tanam buat hotel? Kenapa tidak LPD aja
membiayai itu gitu. Baik, terakhir Pak Nyoman, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV ini terkait juga bagi para pengurus LPD, supaya LPD kita yang menjadi ciri khasnya Bali ini terkait dengan lembaga keuangan non-bank ini, supaya mereka lebih baik ke depannya. Silakan Bapak. Pertama, kepada seluruh masyarakat Bali yang tergabung di setiap desa pekeraman, agar sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada LPD dan ikut monitor perkembangan LPD di setiap desa pekeramannya. Yang kedua, kepada para pengurus LPD, kami sungguh berharap dengan perda yang baru ini LPD akan dibuat lebih kuat. Oleh karena itu sudah saatnya semuanya harus berbenah. Semuanya saatnya harus benah. Kita harus memiliki satu tekad yang sama bahwa runtuh pun langit ini, LPD di setiap desa pekeraman harus tetap terjaga dengan baik. Kalau perdanya harus ada perubahan, sebetulnya apa perubahan yang harus dibuatkan untuk bisa lebih membuat LPD ini kinerjanya akan lebih bagus, Bapak? Dari perda yang tadi sudah Bapak sebutkan kira-kira. Pertama, tentu tentang batas umur yang belum jelas, kita perjelas. Yang kedua, tentang lembaga penjamin simpanan, kita atur. Ya. Terus yang ketiga, tentang lembaga karena banyaknya uang yang idle, penting sekali ada lembaga penyangga likuiditas, kita akan atur di dalamnya. Yang ketiga, tentang kerjasama antar desa pekeraman, agar dana-dana itu bisa tersalur dengan baik. Terus yang keempatnya adalah kita juga ingin agar LPD yang sudah besar memberikan perhatian juga kepada pengurusnya, termasuk di dalamnya adalah memberikan pensiun kepada pengurusnya, agar karena mereka sudah berjasa selama ini membesarkan LPD-nya. Baik, pemirsa Bali TV, demikianlah perbincangan kami bersama Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali sekaligus Pansus LPD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Parte. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif Bali TV sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Salam.